Malam ini, bukan lagi soal masa lalu ibuku atau bayang-bayang persahabatan mereka puluhan tahun silam. Malam ini, dia adalah istriku. Di bawah temaram lampu kamar yang berpendar keemasan, Ratna duduk mematung di tepi ranjang. Wanita berusia 53 tahun itu, yang dulu sering kulihat di album foto lama ibuku sebagai sahabat karib sekaligus cinta pertama yang tak tersampaikan, kini mengenakan gaun tidur sutra berwarna putih tulang yang kontras dengan keanggunan wajah matangnya. Saat aku mendekat, aku bisa melihat dadanya naik turun dengan cepat, sebuah kegugupan yang tidak pernah kulihat dari sosok wanita mandiri sepertinya. Tanganku yang gemetar perlahan menyentuh jemarinya yang dingin, dan seketika itu juga, detak jantungku berpacu hebat, seolah ingin melompat keluar. Di sela napas yang memburu dan aroma parfum cendana yang memabukkan, kami saling menatap, menyadari bahwa sekat-sekat canggung itu harus runtuh malam ini. Dalam kelembutan yang penuh rasa hormat, aku membimbingnya untuk melepaskan beban masa lalu, dan di tengah keheningan malam yang sakral, kami akhirnya menyatu dalam ikatan yang paling dalam, membuktikan bahwa cinta tidak pernah terlambat, bahkan jika ia harus menempuh jalan yang paling tidak terduga sekalipun. Semua ini bermula dari sebuah album foto usang bersampul bludru merah yang kusimpan di gudang setelah ibu berpulang 3 tahun lalu. Di sana, aku menemukan sosok gadis remaja dengan rambut dikuncir 2, tersenyum lebar di samping ibuku. Namanya Ratna. Ibu sering bercerita tentang sahabat terbaiknya yang menghilang setelah pindah ke luar negeri. Namun, dalam satu catatan kecil di balik foto itu, ibu menulis, "Ratna, cinta pertamaku yang hanya bisa kusimpan dalam diam." Aku tidak pernah menyangka bahwa takdir akan membawaku bertemu dengan sosok dalam foto itu di sebuah pameran seni di Jakarta, puluhan tahun kemudian. Ratna di usia 53 tahun, adalah definisi dari kecantikan yang abadi. Ia tidak berusaha terlihat muda, namun auranya memancarkan kematangan yang tidak dimiliki gadis-gadis sebayaku yang baru menginjak usia 27 tahun. Ia adalah seorang kurator seni yang cerdas, dengan tutur kata yang tenang namun menghanyutkan. Pertemuan pertama kami di pameran itu terasa seperti deja vu. Ia menatapku lama, mencari-cari kemiripan wajahku dengan wanita yang pernah sangat ia sayangi di masa lalu. "Kamu, Putra Sarah?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Sejak hari itu, hubungan kami tumbuh dari sekadar rasa penasaran menjadi kekaguman, lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Awalnya, aku merasa bersalah. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada wanita yang dulu merupakan sosok penting dalam hidup ibuku? Namun, Ratna adalah pribadi yang berbeda. Ia telah melewati pahit manisnya pernikahan yang gagal dan pengkhianatan, sementara aku adalah pria yang mencari kedalaman makna dalam sebuah hubungan. Kami sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berbicara tentang seni, filsafat, dan kenangan-kenangan masa kecil yang ia bagi tentang ibuku. Cinta kami tidak tumbuh dalam sekejap. Ia adalah proses perlahan, seperti menyeduh teh yang butuh waktu untuk mengeluarkan aroma terbaiknya. Ketika aku pertama kali mengutarakan perasaanku, Ratna tertawa kecil, tawa yang penuh dengan keraguan. "Bayu, aku hampir 2 kali usiamu. Aku teman ibumu. Dunia akan menganggap kita gila," katanya saat itu. Tapi aku tidak peduli dengan dunia. Bagiku, usia hanyalah deretan angka yang tidak bisa membatasi bagaimana jiwa dua manusia saling terpikat. Aku melihat kekosongan di matanya yang butuh diisi, dan aku ingin menjadi orang yang mengisi kekosongan itu. Perjuangan untuk meyakinkannya tidaklah mudah. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan pria muda yang sedang mengalami fase obsesi sesaat. Aku menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi setiap masalahnya, memberikan dukungan saat pameran-pamerannya mengalami kendala, dan selalu ada saat ia merasa kesepian di rumah besarnya. Perlahan tapi pasti, benteng pertahanan yang ia bangun runtuh. Ia menyadari bahwa cinta tidak melihat silsilah atau garis waktu. Pernikahan kami digelar secara tertutup,
Hanya dihadiri oleh segelintir teman dekat. Tidak ada kemeriahan yang berlebihan, karena bagi kami, yang terpenting adalah janji yang kami ucapkan di hadapan saksi. Ratna tampak sangat cantik dengan gaun sederhana namun elegan. Meski wajahnya menampakkan gurat usia, matanya bersinar lebih terang daripada berlian manapun. Aku tahu, banyak orang di luar sana yang berbisik, mempertanyakan kewarasanku atau motifnya. Namun, di mataku, aku tidak sedang menikahi sahabat ibu. Aku sedang menikahi wanita yang paling mengerti isi kepalaku. Malam pertama kami tiba dengan segala kecanggungan yang bisa dibayangkan. Setelah tamu-tamu terakhir pulang, rumah besar itu terasa begitu sunyi, hanya menyisakan detak jantung kami yang saling beradu. Aku masuk ke kamar dan menemukannya sedang duduk di depan cermin, perlahan-lahan melepaskan anting-antingnya. Pantulan wajahnya di cermin menunjukkan keraguan yang masih tersisa sedikit. Aku berjalan mendekat, meletakkan tanganku di bahunya. Aku bisa merasakan otot-ototnya yang tegang. "Ratna," bisikku pelan. "Mulai sekarang, tidak ada lagi masa lalu. Hanya ada kita." Ia berbalik, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku takut mengecewakanmu, Bayu. Aku tidak lagi semuda gadis-gadis di luar sana." "Fisikku." Aku segera memotong kalimatnya dengan ciuman lembut di dahinya. "Aku mencintaimu bukan karena kamu muda atau tua. Aku mencintaimu karena kamu adalah rumah yang selama ini kucari. Malam ini, aku ingin kita memulai semuanya dengan kejujuran." Kegugupan yang menyelimuti kami berdua terasa begitu nyata. Dada ini berdebar-debar, seolah-olah setiap tarikan napas adalah sebuah perjuangan. Aku membimbingnya menuju ranjang, sebuah gerakan yang sangat perlahan, menghargai setiap inci dari keberadaan wanita yang sangat kuhormati ini. Di bawah remang lampu bulan yang masuk melalui celah jendela, aku bisa melihat betapa ia sangat menghargai momen ini. Rasa gugup itu perlahan berubah menjadi kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Malam itu, dalam suasana yang penuh dengan kesopanan dan kasih sayang, kami akhirnya melampaui batas fisik tersebut. Segalanya dilakukan dengan penuh kelembutan, seolah-olah kami sedang menyusun sebuah karya seni yang paling indah. Tidak ada ketergesaan, tidak ada tuntutan berlebih. Yang ada hanyalah penyerahan diri yang tulus dari dua jiwa yang telah lama merindukan kasih sayang yang utuh. Aku merasakan setiap detak jantungnya yang perlahan mulai stabil, menyatu dengan irama napasku. Penyatuan kami bukan sekadar tentang nafsu, melainkan tentang pengukuhan janji bahwa aku akan selalu menjaganya, melampaui segala prasangka buruk orang lain. Keesokan paginya, aku terbangun melihatnya masih terlelap. Sinar matahari pagi menerangi wajahnya, menonjolkan kecantikan alaminya yang matang. Aku teringat kembali pada foto ibu di gudang. Mungkin ibu di sana tersenyum, melihat bahwa cinta pertamanya kini menemukan kebahagiaan bersamaku. Aku tidak merasa bahwa aku merebut apapun dari masa lalu ibu. Justru aku merasa sedang menyempurnakan sebuah lingkaran kasih sayang yang dulu sempat terputus. Bulan-bulan awal pernikahan kami adalah masa penyesuaian yang unik. Ratna seringkali memperlakukanku dengan kedewasaannya, membimbingku dalam banyak hal, sementara aku memberikan energi baru dan semangat hidup yang membuatnya merasa lebih muda kembali. Kami sering berkebun bersama di pagi hari, atau sekadar duduk di perpustakaan rumah, sambil membaca buku yang berbeda namun sesekali saling berbagi kutipan menarik. Tentu saja, tantangan dari luar tetap ada. Beberapa kerabat jauh sempat melontarkan sindiran pedas tentang perbedaan usia kami. Namun, Ratna menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan orang. Ia telah menemukan tempat di mana ia dihargai bukan karena kegunaannya, tapi karena keberadaannya. Dan aku merasa lebih jantan dan bertanggung jawab karena memiliki wanita sehebat dia di sisiku.
Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika kami kembali mengunjungi makam ibu. Ratna bersimpuh di samping nisan. Tangannya mengelus batu marmer itu dengan lembut. "Sarah," bisiknya pelan, "putramu menjagaku dengan sangat baik. Terima kasih sudah meninggalkannya untukku." Air mata menetes di pipinya, dan aku merangkulnya erat. Di sana, di depan makam ibu, aku merasa semua beban masa lalu telah benar-benar terangkat. Cinta kami memang tidak lazim bagi kebanyakan orang. Namun, bukankah cinta sejati memang seringkali datang dalam bentuk yang paling tidak masuk akal? Menikahi wanita yang merupakan cinta pertama ibuku bukan lagi sebuah skandal bagiku, melainkan sebuah takdir yang indah. Ratna bukan hanya istriku, ia adalah mentorku, sahabatku, dan pelabuhan terakhirku. Kami menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Setiap malam, kegugupan yang pernah kami rasakan di malam pertama kini telah berganti menjadi kenyamanan yang mendalam. Kami tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kehidupan kami yang tenang, penuh dengan diskusi cerdas dan tawa kecil di meja makan, sudah cukup menjadi bukti bahwa pilihan kami tidak salah. Kisah cinta ini mengajarkanku bahwa waktu memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan dan menyatukan. Ratna, di usianya yang ke-53, memberikan aku cinta yang stabil, tanpa drama, dan penuh kedalaman. Dan aku, memberikan dia rasa aman yang selama ini ia rindukan. Kami berjalan beriringan, menatap masa depan tanpa takut pada bayang-bayang usia. Karena kami tahu bahwa di dalam hati kami, cinta akan selalu membuatnya tetap abadi. Setiap kali aku menatap album foto merah itu sekarang, aku tidak lagi merasa sedih. Aku melihatnya sebagai peta yang menuntunku pada kebahagiaan. Ibu mungkin tidak bisa memiliki Ratna di masanya, tapi takdir mengizinkan aku untuk mencintainya mewakili seluruh cinta yang pernah ada. Dan bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Dunia boleh saja memandang sebelah mata, tapi bagi kami, cinta ini adalah sebuah mahakarya yang baru saja dimulai babak indahnya.